Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 kelas PTIKE angkatan 2021 dengan materi Teknik Pengolahan Hasil Evaluasi yang beranggotakan Dita Indah Ashari, saya sendiri Firda Monika, Leonerli, Fatir Aditya, Saskiatun Binafsi, dan Nurul Alifia Basri. Adapun tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah evaluasi. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Saskia Tuminapsi dengan NIM 210209501084. Di sini saya akan membahas teknik pengolahan hasil data evaluasi. Pada umumnya, pengolahan data hasil tes menggunakan bantuan statistik. Analisis statistik digunakan jika ada data kuantitatif, yaitu data-data yang berbentuk angka, sedangkan untuk kualitatif, yaitu data yang berbentuk kata-kata, tidak dapat diolah dengan statistik. Dalam mengolah data hasil teks, ada 4 elemen pokok yang harus ditempuh, yaitu yang pertama, memberi skor pada hasil teks yang dapat dicapai oleh peserta didik. Untuk memperoleh skor mentah diperlukan 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar sesuai dengan norma tertentu. Yang ketiga, mengkonversi skor standar ke dalam nilai, baik dalam bentuk huruf maupun angka. Dan yang terakhir yaitu melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan reliabilitas soal, tingkat kesukaran soal, dan daya pembeda. Baik, perkenalkan nama saya Leonerli. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai penentuan standar assessment. Pemberian skor bukanlah langkah final dalam kegiatan evaluasi, karena umumnya skor-skor tersebut belum memberikan makna yang berarti untuk kepentingan pengambilan keputusan pendidikan. Oleh karenanya, skor-skor tersebut perlu diolah lebih lanjut menjadi nilai. Nilai inilah yang kemudian dijadikan dasar bagi pengambilan keputusan pendidikan. Sebelum sampai pada teknik pengolahan dan pengubahan skor mentah hasil belajar menjadi nilai standar, perlu dibedakan terlebih dahulu antara skor dan nilai. Skor adalah hasil pekerjaan men-skor yang diperoleh dengan jalan menjumlahkan angka-angka bagi setiap soal tes yang dijawab dengan betul oleh siswa, dengan memperhitungkan bobot jawaban betulnya. Adapun yang dimaksud dengan nilai adalah angka atau bisa juga huruf yang merupakan hasil ubahan dari skor yang sudah dijadikan satu dengan skor-skor lainnya, serta disesuaikan pengaturannya dengan standar tertentu. Baik, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari saudara Leonerli, yaitu jenis standar penilaian, yang dimana ada penilaian acuan norma atau PAN dan penilaian acuan patokan atau PAP. Penilaian acuan norma PAN standar relatif, yaitu hasil yang dicapai masing-masing siswa dibandingkan dengan norma kelompok, yaitu hasil yang dicapai oleh siswa lain dalam 5 kelompok yang sama. Pendekatan yang biasa digunakan dalam mengolah skor mentah menjadi nilai standar mutlak disebut dengan penilaian acuan norma atau PAN. Dalam PAP, makna angka skor seorang peserta didik ditemukan dengan cara membandingkan hasil belajarnya dengan hasil belajar peserta didik lainnya dalam suatu kelompok atau kelas. Peserta didik dikelompokkan berdasarkan jenjang hasil belajar sehingga dapat diketahui kedudukan relatif seorang peserta didik jika dibandingkan dengan teman kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang prosedur dalam penilaian acuan norma atau PAN. Di mana di sini yang pertama yaitu menyusun skor terkecil hingga ke terbesar. Di mana poin pertama yaitu mencari rentangan atau range, yaitu skor terbesar dikurangi dengan skor terkecil. Yang kedua, mencari banyak kelas interval, dan yang ketiga mencari interval kelas, dan yang keempat menyusun daftar distribusi frekuensi. Selanjutnya poin yang kedua yaitu menghitung rata-rata aktualnya.
di mana di sini kita menghitung rata-rata aktual. Yang pertama, menghitung simpangan baku aktual. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya, yaitu penilaian acuan patokan atau PAP. Standar mutlak yaitu hasil yang dicapai masing-masing siswa dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Pendekatan yang biasa digunakan dalam mengolah skor mentah menjadi nilai dengan standar mutlak disebut dengan penilaian acuan patokan atau PAP. Jadi PAP meneliti apa yang dapat dikerjakan oleh peserta didik dan bukan membandingkan seorang peserta didik dengan teman sekelasnya, melainkan dengan suatu kriteria atau patokan yang spesifik. Selanjutnya, prosedur dalam penilaian acuan patokan PAP. Yang pertama, skor ideal yaitu skor yang mungkin dicapai jika semua item dapat dijawab dengan benar. Skor ideal diperoleh dengan jalan menghitung jumlah item yang diberikan serta bobot dari tiap-tiap item. Yang kedua, mencari rata-rata ideal. Yang ketiga, mencari definisi atau SD ideal. Yang keempat, menyusun kebutuhan konversi sesuai dengan yang dibutuhkan. Yang kelima, dan pemberian nilai dengan menggunakan huruf disesuaikan dengan huruf yang terdapat dalam urutan abjad. Huruf tidak hanya menunjukkan kuantitas, tetapi dapat juga digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan kualitas. Cukup sekian materi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.